Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Syarila, mahasiswa UT Pokjar Kalisat, Kabupaten Jember. Di sini saya akan mempraktikkan tentang struktur sistem pencernaan. Pertama-tama saya menyediakan alatnya, yaitu pertama gadget. Ya, di sini gadget saya gunakan laptop. Saya akan menjelaskan struktur pencernaan. Pertama-tama makanan yang ada di luar tubuh kita itu terdiri dari molekul yang sangat kompleks. Nah, agar makanan ini dapat dicerna oleh tubuh, maka ini kita juga memerlukan proses kimiawi. Proses kimiawi juga itu disebut dengan enzim. Biasanya kita mempunyai enzim, karena enzim itu berfungsi untuk melumatkan makanan yang telah kita makan untuk menjadi energi, menjadi bentuk sebagai sistem kekebalan tubuh dan yang lain-lain juga. Nah, enzim itu sangat berperan penting dalam sistem pencernaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari awal, dimana yang pertama dari atas dahulu, yaitu rongga mulut. Nanti akan menjelaskan rongga mulut. Jadi urutannya adalah rongga mulut, lalu yang kedua adalah kerongkongan, dan yang ketiga adalah lambung. Lalu setelah itu selanjutnya adalah usus halus ya. Setelah usus halus, lalu usus besar, lalu yang terakhir adalah anus. Saya akan menjelaskan yang pertama ini dari atas dahulu, yaitu dari mulut. Mulut, pasti kita juga punya mulut semua. Ini berfungsi untuk mengunyah makanan, untuk mencampurkan dengan air liur, memulai pencernaan dengan karbohidrat, protein atau yang lain-lain. Nah, setelah kita kunyah akan masuk ke dalam kerongkongan. Seperti ini, kurang jelas ya. Nah, seperti ini kerongkongan. Nah, masuk ke kerongkongan, ini kerongkongan fungsinya untuk menyalurkan makanan ke daerah lambung ya. Nah, ini melalui gerak namanya peristaltik. Oke, setelah masuk ke kerongkongan pasti akan bermuara ke lambung. Kita akan menjelaskan tentang lambung selanjutnya. Lambung ini berfungsi untuk mengaduk makanan, untuk memecah protein atau memecah karbohidrat, dan membentuk namanya seperti bubur ya, atau dihancurkan atau sebagai proses penyerapan nutrisi. Nah, lalu setelah diserap nutrisinya, maka masuk ke dalam usus halus. Usus halus di sini ya. Nah, di bagian atas ini dulu masuk usus halus. Nah, fungsi usus halus ini untuk mencerna makanan, menyerap sebagian besar nutrisi ke dalam darah. Ini setelah lambung menghancurkan, lalu usus halus yang menyerapnya. Setelah itu saya lanjutkan ke setelah itu ada namanya usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Yang sebelumnya adalah usus halus itu menyerap makanan, kalau yang usus besar ini untuk menyerap air dan mineral, dan juga sebagai feses jika sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, setelah itu di usus besar, maka yang terakhir adalah bagian anus. Anus di bagian sini ya. Nah, anus ini untuk mengeluarkan feses dari tubuh fungsinya. Jadi dari usus besar, jika ada yang tidak difungsikan lagi oleh tubuh, maka akan membentuk feses. Feses ini akan keluar melalui anus seperti itu, yang seperti kita lakukan pada tiap hari ya, untuk melakukan feses tiap pagi atau sore, siang, malam seperti itu. Jadi proses pencernaan itu terdiri dari kesimpulannya terdiri dari mulut, lalu ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus,
usus besar, dan juga anus. Walaupun begitu, yang organ lainnya juga berfungsi demikian. Untuk lebih detailnya mungkin di lain waktu ya teman-teman, seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya atau praktikum dari saya sendiri. Di sini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada alat dan bahan yang masih kurang. Saya sangat mohon maaf sekali. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.